Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Wawancara Khusus. Seperti biasa, di program Wawancara Khusus ini tentunya kami akan menyajikan dialog mendalam. Dan tema yang akan kita angkat hari ini adalah mengenai paguyuban Pasundan dalam menyongsong abad kedua. Dan perlu diketahui Tribuners kalau paguyuban Pasundan ini merupakan organisasi budaya Sunda yang sudah berdiri sejak 20 Juli 1913. Dan untuk informasi lebih lanjut, kami sudah kedatangan tamu. Langsung saja ada Profesor Dr. H.M. Didi Turmuzi MSI, selaku Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Alhamdulillah. Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan spesifik membahas mengenai paguyuban Pasundan, begitu. Mungkin Bapak bisa diceritakan awal terbentuknya paguyuban Pasundan dan misi utamanya apa sih, Pak? Jadi esensi sejarah paguyuban Pasundan itu kelahirannya sama dengan kelahiran Budi Utomo. Jadi genesis empiriknya dari lingkungan Fakultas Kedokteran atau sekolah kedokteran di Stopia, Jakarta. Nah, jadi hari ini itu hari Minggu, tentu pasnya 20 Juli 1913 di Stopia, Jakarta itu ada kurang lebih 6 mahasiswa siswa kedokteran yang punya gagasan untuk mendirikan organisasi paguyuban Pasundan. Kelahirannya itu dilatar belakangi oleh sebuah penderitaan tentunya yang terkait dengan kondisi bangsa saat itu, di mana suasana terjajah itu dirasakan betul oleh para mahasiswa. Nah, berangkat dari kesadaran bahwa kita sebagai bangsa harus memiliki harkat dan martabat. Nah, oleh karena itu pada 20 Juli 1913 itu mereka sepakat dan mendeklarasikan yang namanya organisasi paguyuban Pasundan, dan pertama itu memang pengurusnya berpusat di Jakarta, di Stopia Jakarta ya, di Jakarta. Nah, kemudian mereka rata-rata juga orang Pasundan itu masuk di Posgrad. Di Posgrad. Posgrad itu kalau saat ini adalah DPR ya, DPR. Nah, di sidang DPR tahun 1911 itu para tokoh Pasundan menyampaikan bahwa kami paguyuban Pasundan tujuannya adalah ingin mengangkat harkat martabat orang Indonesia, khususnya orang-orang Sunda. Nah, dengan sikap kami mengakui hak-hak bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan etnis dan budaya masing-masing suku. Disitulah tekad paguyuban Pasundan dari awal sudah merintis sebagai orang-orang yang memiliki cita-cita besar untuk lahirnya sebuah negara bangsa. Nah, kemudian langkah-langkah berikutnya mereka itu kan sudah memulai tahun 1928. Para tokoh Pasundan itu mendorong para nonoman Sunda untuk turut serta mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Berbangsa, bangsa Indonesia. Jadi kesadaran itu sejak awal. Dan memang betul-betul merintis akan kelahiran negara Republik Indonesia. Terlebih tokohnya Pak Juanda itu pada saat 1928 itu membentuk peta
pembela tanah air, ya, pembela tanah air. Pembela tanah air itu merupakan cikal bakal lahirnya Tentara Rakyat Indonesia bersama KNIL. Nah, dan ketua PKR pertama di Indonesia itu adalah justru Otto Iskandar Dinata. Oleh karena itu lahirlah sebuah buku sejarah yang diberi judul Otto Iskandar Dinata adalah perintis Tentara Rakyat Indonesia. Jadi kan begitu hebat kan ya peran Paguyuban Pasundan mendirikan peta lahir Tentara Rakyat Indonesia dan itu asalnya dari orang Sunda. Kemudian juga masuk di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Masuk juga di Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Masuk juga di situ. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan dan proklamasi kemerdekaan juga didorong oleh tokoh Pasundan, Wiranata Kusuma yang saat itu Bupati Bandung, membawahi 17 bupati seluruh Indonesia. Dan mereka kompak atas pimpinan Pak Wiranata Kusuma agar Soekarno mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan hanya para pemuda saja, tetapi tokoh Pasundan juga di situ turut serta. Sebagai bagian dari sebuah perjuangan, maka ketika sidang Proskrad untuk menentukan pimpinan negara, maka Otto Iskandar Dinata tampil. Dia mengusulkan agar Soekarno-Hatta itu menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Atas usul Otto Iskandar Dinata itu, maka semua sepakat dan terbentuklah kepemimpinan nasional Soekarno dan Hatta, presiden dan wakil presiden. Itu adalah bukti kesejarahan yang susah dibantah dan tentu tidak bisa dimanipulasi. Itu adalah perjuangan Paguyuban Pasundan. Hanya sayang tokoh sebesar sekaliber Otto Iskandar Dinata yang di dalam kabinet itu menjadi menteri negara pertama, nasibnya sangat mengenaskan. Kenapa sangat mengenaskan? Karena pada saat itu ada undangan disampaikan oleh seseorang yang datang ke rumahnya. Ada undangan untuk rapat di Istana Negara. Tapi ternyata tidak dibawa ke Istana Negara, tetapi dibawa ke Pantai Mau, Tangerang, ya, di situ. Dan disitulah Otto Iskandar Dinata dibunuh, kemudian entah di mana, apakah dibuang ke laut atau dikuburkan di mana. Nah, jejak-jejak itu susah diketahui dan pembunuhnya juga tidak jelas, karena yang bisa menculik saat itu hanya dua. Satu PKI, dua tentara. Tapi kita tidak menuduh siapapun. Tapi paling tidak itu peristiwa sejarah yang mengenaskan bagi perjuangan menegakkan kemerdekaan dari sosok pejuang yang tangguh Otto Iskandar Dinata. Sehingga Otto Iskandar Dinata itu diberi gelar sebutan kepada Otto Iskandar itu adalah Si Jalak Harupat. Pemberani, petarung dan tidak takut kepada siapapun. Hanya sayang nasibnya seperti itu. Nah kemudian Paguyuban Pasundan juga berkontribusi kepada negara ini dengan prestasi, gagasan, pikiran Insinyur Juanda. Insinyur Juanda itu adalah Sekjen Paguyuban Pasundan. Nah, ketua umumnya kan Otto Iskandar Dinata. Jadi pada 13 Desember 1957 dan saat itu juga dia menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, lahirlah sebuah deklarasi yang namanya Deklarasi Juanda. Jadi Sekjen Paguyuban Pasundan itu, Perdana Menteri Republik ke-10 itu, Insinyur Juanda itu, dia berjuang melawan penjajahan melalui kekuatan diplomasi tanpa senjata, tanpa peluru-peluru dan bom-bom yang bertebaran. Tidak. Dengan kekuatan diplomasi, maka setelah
Deklarasi Juanda itu luas daratan Indonesia yang asalnya dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5,7 juta kilometer persegi, dan luas lautan dari pinggir pantai asalnya 3 kilometer menjadi 3 mil menjadi 12 mil. Maka dengan deklarasi itu seluruh pulau menyatu dengan negara Indonesia. Nah, itulah barangkali prestasi yang monumental dari Insinyur Juanda, dan jasa Pak Juanda itu banyak sekali. Nama-nama jalan, nama stasiun, nama waduk, nama waduk dalam bahasa Indonesia, ya, bukan waduk dalam bahasa Sunda. Waduk Jatiluhur, waduk yang lainnya. Kemudian juga nama lapangan terbang Juanda di Surabaya. Itu adalah orang Sunda, pahlawan nasional. Jadi itulah sekilas di awal perjuangan tokoh-tokoh Pasundan. Dan setiap tanggal 13 Desember kita peringati Hari Deklarasi Juanda itu. Baik. Dan kalau di pemerintah di pusat, tanggal 13 Desember itu disebut dengan Hari Kelautan. Nah, kira seperti itu, ya. Artinya kalau paguyuban Pasundan ini memang terbentuk pada saat kemerdekaan, begitu Pak ya Pak? Jauh sebelum kemerdekaan. Tapi sebenarnya Pak, peran dari paguyuban Pasundan dalam kehidupan masyarakat Sunda bisa dijelaskan Pak? Ya, tentu bagaimanapun juga kan misinya jelas. Tadi visinya terwujudnya masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Sunda yang memiliki harkat dan martabat. Dengan misinya adalah memerangi kebodohan dan kemiskinan. Dengan misi itu, peran paguyuban Pasundan untuk masyarakat Sunda, khususnya, dan masyarakat Jawa Barat umumnya dan Indonesia adalah misi itu, perang melawan kebodohan. Kenapa? Karena harkat dan martabat itu hanya bisa dibangun oleh 2 kelembagaan itu, ya, oleh 2 kelembagaan. Untuk memerangi kebodohan itu, maka dilahirkanlah, dibentuklah sekolah-sekolah Pasundan. Dan mulai sekolah Pasundan dibentuk itu tahun 1922 yang dinamakan HS dan Molo Pasundan di Tasikmalaya. Kemudian untuk memerangi kemiskinan itu dibentuk lembaga ekonomi oleh Paguyuban Pasundan. Di antaranya adalah Bank Sentral Pasundan yang berpusat di dalam Kaum saat itu. Itu adalah dalam rangka memerangi kemiskinan, tapi memerangan kokoro, ya. Nah, kemudian usaha-usaha lainnya memang pernah dibentuk Yayasan Kesejahteraan Rakyat. Nah, Yayasan Kesejahteraan Rakyat itu waktu itu lahir untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak orang Sunda yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena memang tidak punya uang. Maka dari lembaga itulah Paguyuban Pasundan membantu masyarakat. Nah, dan misi itu sampai saat ini masih tetap relevan. Karena kita saat ini memiliki 120 sekolah dari mulai pendidikan dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Kemudian juga saat ini kita memiliki lembaga ekonomi, ya, lembaga keuangan yaitu BMT, Baitul Mal wa Tanwir. Itu lembaga keuangan yang orientasi ke koperasi, bukan ke OJK. Nah, sekarang sudah dihimpun dana yang cukup besar apabila warga Pasundan, khususnya guru-guru, dosen, atau Pasundan yang membutuhkan uang atau mau nyicil motor, mobil, itu bisa dari BMT. Nah, itu kira-kira salah satu kiprah Pasundan yang terkait di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan. Nah, tapi juga kita bergerak kan dan membantu memperhatikan masyarakat juga yang terkait bagaimana keterampilan pasca panen ke industri. Jadi hampir berbagai kabupaten kota di Jawa Barat itu dibina
oleh Paguyuban Pasundan melalui Universitas Pasundan. Siapa pasca panen ke industri. Di Kuningan dikenal ada Jennifer, jeruk nipis peras, itu Jennifer, itu binaan Pasundan. Ada tape, itu binaan Pasundan. Ada opak-opakan. Di Majalengka ada kacang-kacangan. Itu yang masuk ke mall. Dan beberapa hampir di tiap kabupaten kota ada lah. Itu bukti kontribusi Paguyuban Pasundan kepada masyarakat. Belum lagi kita berkontribusi di bidang kesehatan. Kita sudah punya rumah sakit Pasundan yang berada di Jalan Panatayuda ya, antara Surapati dan di Pati Ukur. Di situ kita sudah berjalan saat ini dengan 100 tempat tidur, peralatan yang sudah cukup memadai, dokter juga yang bagus-bagus, dokter spesialis sudah siap dan sudah berjalan. Hanya mungkin konsentrasi kita pengobatannya unggulannya adalah ke kanker ya. Kenapa harus ke kanker? Karena memang pasien yang banyak ke Ranca Badak, rumah sakit Ranca Badak itu banyaknya pasien dari kanker ya, yang kena kanker. Itu banyak yang tidak teratasi, makanya insya Allah kita siap melayani khusus untuk pengobatan kanker. Itu kontribusi ya. Banyak lagi sebenarnya ya. Kita buat itu Pasundan Mart ya, toko itu kan. Itu kita kerjasama dengan Indogrosir yang menyuplai Alfamart, Indomart gitu kita buat Pasmak. Ada di Bandung, ada di Jalan Kebonjati, ada di Banjaran. Ya. Pak, sebenarnya apa langkah-langkah strategis yang dilakukan Paguyuban ini agar tetap relevan di masa mendatang? Saya kira langkah strategisnya kan bagaimanapun juga kita punya obsesi untuk mengembalikan kejayaan Pasundan masa lalu. Seperti tadi katakan itu sudah saat itu di saat belum merdeka, setelah merdeka, awal kemerdekaan kan sudah punya prestasi seperti itu. Termasuk juga sudah punya mass media sifat tahunan, jauh sebelum Tribun ada, kemudian Pikiran Rakyat ada, sudah ada koran sifat tahunan yang operasinya besar dan sampai ke Asia Tenggara. Nah, jadi langkah-langkah yang strategis kita itu tadi dengan dasar ingin mengembalikan kejayaan, maka kita mulai dari pembangunan SDM. Pembangunan SDM di pengurus, di lembaga pendidikan. SDM-nya di Paguyuban Pasundan itu sudah rata-rata doktor ya. Di situ dengan punya SDM yang bagus, insya Allah bisa berkontribusi. Karena orang-orang Pasundan itu ada di berbagai bidang ya. Ada di berbagai bidang, ada di pemerintahan, ada di kehakiman, ada di kejaksaan, ada di dunia macam-macam lah, di profesi macam-macam. Nah, kita mendorong untuk masuk ada di mana? Ada di partai politik. Ya. Seperti itu. Jadi kita ingin membuat kader-kader yang mumpuni agar kelangsungan hidup Paguyuban Pasundan itu tidak terhenti. Nah, itu kata kuncinya itu pengkaderan yang tiada henti. Dengan kita membangun GMP dulu ya. Generasi Muda Pasundan. Lulusan GMP atau alumni dari GMP itu sudah banyak yang punya peran ya di bidang politik. Itu yang kita bangun. Saya saja di Sekjen sudah kita bangun. Ada juga keterpaduan antara OSIS dan bidang pemuda melakukan berbagai kegiatan-kegiatan khususnya di bidang kesiswaan ya, seperti itu. Pak, yang saya tangkap tadi adalah Paguyuban Pasundan ini punya sejarah panjang begitu. Tapi untuk menjawab Paguyuban Pasundan ini bisa merespon zaman digital seperti sekarang, itu seperti apa, Pak? Ya, kita sadar benar perubahan ini begitu cepat, kemajuan ini begitu cepat, terutama saat ini kan sudah memasuki revolusi industri 4.0. Betul. Tapi kalau Jepang kan sudah memasuki 5.0. Nah, oleh karena itu mengantisipasi itu, kita mendorong agar terutama para nonoman generasi muda Pasundan itu agar melek teknologi. Ya. Jadi karena sekarang era digital, maka mau tidak mau terutama yang penguasaan IT itu menjadi
sebuah kebutuhan dan keharusan untuk dikuasai. Terlebih kita juga punya program studi teknologi informasi ya, informatika dan komunikasi. Nah itu kita memang mendorong agar prodi-prodi yang kita miliki itu, dua prodi yang terkait dengan dunia komunikasi dan teknologi informasi itu kita pacu sehingga yang lainnya juga bisa belajar dari internal di kita di sini ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak menguasai teknologi informasi saat ini di era digitalisasi ini, tentu kita akan sangat tertinggal. Maka rumusnya harus memiliki ilmu yang terkait dengan kemajuan iptek saat ini. Ilmu kita itu harus lebih dari yang lain supaya kita bisa memenangkan persaingan. Nah, yang kedua menghadapi persaingan yang sekarang begitu ketat dan jahat ini, maka harus ada sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama generasi muda, karena mereka adalah generasi penerus, memiliki karakter pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Kemudian dia harus menjadi sosok petarung, dia harus menjadi sosok pemberani, dan juga tidak kalah pentingnya harus menguasai bahasa, ya, bahasa untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai suku dan berbagai suku bangsa di berbagai negara. Nah, makanya saya dalam hal ini, dalam terkait dengan kesiapan generasi muda ini, memang betul-betul kita sangat serius menyiapkan kader-kader yang seperti itu. Ya. Ilmu itu dengan menandaskan kuncinya kamu harus banyak baca. Baca. Kenapa yang lain maju? Kenapa yang lain tertinggal? Di situ setelah baca harus memiliki kesadaran untuk berpikir. Berpikir bagaimana agar kita bisa memenangkan persaingan. Nah, dan tentunya kalau kita sudah punya keunggulan nilai tambah, itu harus diketahui oleh yang lain. Jadi ayat kebudayaan ulah goong nabuh mana itu sudah tidak relevan. Jadi kudu goong nabuh mana. Jadi kecerdasan kita, kepandaian kita, keterampilan kita, kelebihan kita harus diketahui oleh yang lain. Harus diberitahu, harus diinformasikan. Dalam era globalisasi ini paling tidak kalau kita diketahui punya keunggulan, keahlian, maka paling tidak kita akan dianggap rekan yang sangat strategis. Makanya setiap generasi orang-orang Sunda kami dorong agar mereka itu jarambah, tidak kurung batok, harus out the box. Kudu jarambah kemana pergi, bergaul dengan siapapun di satu kota, satu provinsi, satu pulau, satu negara dan beberapa negara. Harus jarambah kemanapun ya. Kemudian yang kedua harus punya balad. Balad itu maksudnya harus networkingnya kuat ya. Networking kuat di sini, di luar sini, di negeri ini atau keluar. Dengan cara seperti itu, maka akan lahir prestasi-prestasi yang besar, karya-karya yang besar, dan itu akan terangkat nama Sunda, nama Paguyuban Pasundan, dan juga bisa nama Indonesia seperti itu. Pak, artinya memang Paguyuban Pasundan ini tetap mengupayakan untuk mengikuti perkembangan zaman begitu ya? Tapi upaya apa yang dilakukan Paguyuban Pasundan dalam merawat kesenian ataupun tradisi Sunda? Ya begini, kan ada ungkapan ayat kebudayaan kudu nganjang kapageto. Nah, nganjang kapageto itu artinya masa depan itu harus kita siapkan. Jangan sampai kumangke, tapi sekarang harus dibalik. Engke kumaha, maka harus ada kesiapan-kesiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, dengan cara seperti itu, maka dia akan berusaha bekerja keras agar punya
berbagai ilmu berketerampilan. Maka rumusnya di saya itu, Pasundan itu, kudu loba kanyaho. Hartosna harus memiliki, menguasai knowledge, ilmu pengetahuan. Yang kedua, kudu loba kahayang. Artinya harus motivasinya tinggi. Motivasinya tinggi. Kemudian harus loba, kudu boga kabisa. Artinya dia harus punya skill, keterampilan, kemampuan. Yang berikutnya harus ada hasilnya, produknya, kudu aya tapakna. Nah, dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan punya peran-peran besar ke depan. Itu ada beberapa usaha. Di samping kita untuk menjaga tadi kemajuan teknologi informasi, intervensi budaya yang masif dari luar, kita sudah sadar bahwa di Jawa Barat sedang terjadi krisis menggunakan bahasa Sunda. Ya. Krisis ini sudah berawal dari tahun 1990. Kalau tahun 1960 itu pernah saya teliti di Bandung itu ada budaya dominan. Siapapun yang datang ke Bandung dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, pasti dia berusaha menjadi seperti orang Sunda. Ngilu nyarita bahasa Sunda. Nah, di warung, di alun-alun, di angkot, di masjid, di gereja, berbahasa Sunda. Nah, jadi dengan cara seperti itulah yang kita tanamkan. Bahasa Indung kudu dijaga. Kita sedang mengalami krisis yang luar biasa. Nah, kemudian juga yang kedua adalah krisis simbol. Nah, simbol-simbol kesundaan dan tadinya kujang kita munculkan di depan juga kujang tambah Allah gitu. Nah, kemudian di beberapa tempat juga yang terkait simbol-simbol kesundaan muncul gitu. Kemudian yang ketiga juga kita krisis kepemimpinan informal. Ya. Krisis kepemimpinan informal itu dalam rangka menjaga budaya lokal itu maka harus ada pengurus-pengurus Pasundan di berbagai daerah, kabupaten kota, berbagai provinsi itu agar menjadi tokoh pemimpin informal yang bisa berpengaruh terhadap lingkungannya untuk menjaga budaya Sunda. Nah, kemudian yang keempatnya ikatan solidaritas kesubangsaan. Itu yang kita bangun. Ikatan solidaritas kesubangsaan ini menjadi sangat penting. Kalau saja itu kita bisa menjaganya dan kita juga telah mengusahakan karena kita juga buat untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal ini, kita buat Akademi Budaya Sunda. Pernah kita buat Akademi Budaya Sunda itu mulai dari bagaimana bahasa Sunda, kesinan Sunda, teknologi Sunda, ekonomi Sunda, geologi Sunda, ya, sistem religi Sunda. Itu kita ajarkan dengan pengantar bahasa Sunda. Kita datangkan gurunya dari orang Jepang yang pernah di sini lama. Dari Polandia pernah kita datangkan di sini. Kita pernah membina kepala dinas di Kota Bandung, para asisten, camat, lurah, sampai kepala sekolah kita bina di sini. Ya, selama 3 bulan. Itu dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang memang itu sedang krisis. Tapi juga kita fokus kepada nilai yang fundamental. Karena ciri dasar ethnicity itu 2. Satu bahasa, karena bahasa itu ciciran bangsa. Bahasa. Yang kedua etika moral. Nah, makanya yang terkait dengan etika itu, moral itu, nah itu juga hal-hal yang mendasar. Maka di misi Paguyuban Pasundan itu memang sudah sejak jauh-jauh hari sebelumnya kita tambahkan misinya menjadi menjaga, memelihara dan mengamalkan nilai-nilai Sunda dan nilai-nilai Islam. Disitulah barangkali upaya-upaya kita dalam rangka menjaga nilai-nilai budaya Sunda dan juga nilai-nilai budaya yang nilai-nilai Islam. Ya. Terutama di 2 itulah yang kita jaga, bahasa dan etika. Karena etika itu universal. Dan kita sadari bahwa masyarakat Sunda itu masyarakat yang terbuka. Dan itu harus kita bangun. Masyarakat yang positive thinking. Masyarakat yang husnudzon, berbaik sangka. Itu yang kita bangun.
Dengan cara seperti itu, maka siapapun yang datang ke sini, beda suku, beda agama, pasti merasa nyaman dan mudah beradaptasi. Kalau di Jawa Barat, karakternya seperti itu. Itu yang kita jaga. Itu ya. Ya. Pak, tadi di awal sempat disinggung bahwa Paguyuban Pasundan ini memang fokusnya di berbagai bidang, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, begitu. Tapi kunci keberhasilan dari Paguyuban Pasundan ini lebih dari 1 abad, Pak. Apa yang menjadi kunci keberhasilan? Ya, pertama karena memang kita menyadari oleh siapa lagi budaya kita dijaga. Jadi pada dasarnya mereka rata-rata masuk ke Pasundan itu mereka terilhami juga dengan ayat Al-Quran. Ya, pada Al-Quran itu Inna khalaqna min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kamu sekalian itu dari berbagai suku-suku bangsa dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mencintai, untuk saling mengenal, untuk saling menyayangi. Maka melalui Paguyuban Pasundan itulah kita melaksanakan nilai-nilai kesundaan dan nilai-nilai ajaran agama. Karena kita menyadari benar bahwa kita akan kembali kepada Allah. Karena dalam ungkapan bahasa Sunda itu akan mulih ke jati, mulang kasal. Asalna teu aya jadi aya, angke teu aya deui. Jadi melalui di Paguyuban Pasundan itu artinya kita sudah 2 hal yang kita raih, dunia dan akhirat. Akhiratnya ya tadi ada juga di samping yang tadi saya sampaikan, kita juga buat pesantren. Kita punya pesantren, kita buat masjid, kita buat juga korup Mubalik Pasundan. Kita punya korup Mubalik Pasundan di berbagai kabupaten kota ya untuk berdakwah. Nah, itu kira-kira ya. Baik. Pak, Paguyuban Pasundan ini lebih dari 1 abad begitu. Ya. Bagaimana tetap melahirkan generasi penerus, Pak, untuk tetap langgeng Paguyuban ini? Terutama melalui lembaga pendidikan. Nah, melalui lembaga pendidikan, kemudian kita juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas kebudayaan, seperti Kongres Bahasa Sunda, kita terlibat di situ. Atau seminar-seminar, diskusi-diskusi, khutbah-khutbah, kan? Ada peran-peran Pasundan di situ yang khotib, yang jadi apa-apalah. Pokoknya khotib bahasa Sunda, pernikahan bahasa Sunda, rapat bahasa Sunda. Nah, yang penting kan kita menyadari sebagai orang Sunda. Jadi Pasundan mah keur nyieun orang Sunda nu Nyunda. Nah, loba orang Sunda anu teu ngarasa Sunda. Sunda mah masalah rasa. Itu yang kita bangun, masalah rasa. Sebab suku itu bukan tawar-menawar, itu sudah qadarullah. Sejak lahir tak tahu takdirnya jadi orang Sunda. Maka jangan merasa tidak Sunda. Kesadaran itulah, dan berorganisasi itu adalah tempat untuk saling tolong-menolong, kebersamaan, sauyunan, kira-kira seperti itu. Paguyuban Pasundan ini tetap untuk hidup melestarikan budaya Sunda ya Pak, di setiap jiwa orang Sunda begitu. Oh iya, itu kan ciri dasar ya. Ciri dasar suku bangsaan itu ya itu budayanya, ya, terutama yang terkait dengan bahasa. Nah, bahasa inilah yang barangkali kita fokus juga membina yang di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kita didik guru-guru di sana yang di Brebes diantaranya. Kita usul kepada bupatinya agar bisa diajarkan bahasa Sunda. Karena dulu yang namanya Tatar Sunda itu, Jawa Barat itu termasuk Brebes. Perbatasannya sungai Cipamali. Cipamali sampai ke Cilacap. Cicai itu istilah Sunda. Jawa tidak ada cicai. Nah, kita bina itu bahasa Sunda di sana. Kemudian yang Jawareh di Cirebon, Jawa Sawareh itu juga belajar bahasa Sunda. Ini sudah ada pada 2 angkatan. Kita ya kalau sudah ini rampung ya. Kalau yang untuk di Brebes sudah rampung, tinggal Cirebon sekarang sedang digarap. Nah, itu yang terkait dengan upaya-upaya seperti itu ya. Pak, bagaimana Paguyuban Pasundan ini membangun sinergi dengan pemerintah atau swasta begitu? Paguyuban Pasundan itu bukan bagian dari partai politik manapun. Dan tidak akan menjadi partai politik. Tetapi kita punya sikap politik. Jadi setiap warga Pasundan harus punya pandangan di pisobat ku pajabat, di peheman ku asuhan. Jadi oleh para pejabat itu dianggap sahabatnya. Makanya pengurus Pasundan itu
kita sarankan tidak masuk partai politik, tetapi ada di mana-mana kita. Nah, ada di mana-mana itu artinya kalau tidak ada di pengurus besar itu, memang kita inginkannya seperti itu, ya, sehingga dia bisa masuk siapapun pemerintahnya, siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, siapapun camat dan sebagainya, kita bisa berkomunikasi, kan kita tidak terikat oleh partai politik manapun, tapi kita punya sikap politik. Nah, jadi jangan pemerintah, tadi rumusnya kita dipisobat ku pajabat. Sim guring, jangan wali kota saka, jangan wakil wali kota saka. Apalagi kita berusaha agar bupati wali kota itu lulusan Pasundan. Dan ternyata sekarang hampir 60% lulusan Pasundan. Bupati wali kota di Jawa Barat itu. Nah, kemudian juga dengan gubernur, dengan Pak Jokowi, dengan presiden saat itu, dengan Pak SBY, Megawati, semuanya pernah ke sini. Nah, saya pernah juga bicara di hadapan mereka, ya, seperti itu. Oke. Ya. Pak, kontribusi nyata apa yang dilakukan Paguyuban di berbagai bidang tadi? Gimana? Kontribusi nyata apa yang dilakukan Paguyuban di berbagai pendidikan, bidang pendidikan, sosial? Ya tadi kan kita punya sekolah, itu kontribusi Pasundan kan ya. Untuk masalah sosial, ya. Yang lainnya kan kita juga kan tidak ada yayasan kesejahteraan rakyat untuk membantu. Kemudian juga yang terkait dulu itu di Bandung itu ada upaya dulu kalau ada wanita-wanita Sunda yang masih muda itu didekati, jangan dulu kawin nanti menderita, harus sudah matang. Itu sampai arah ke situ dilakukan dari awal oleh pegawai Pasundan di Kota Bandung. Dan juga pemberdayaan perempuan ini juga menjadi prioritas. Pengurus di PB itu hampir 30-40% itu para wanita, ya, para wanita seperti itu. Baik, Pak, untuk Paguyuban ini, adakah rencana untuk membangun relasi lebih jauh ke tingkat internasional, Pak? Kalau kita sih sudah memulai, ya sudah memulai pengabdian masyarakat Pasundan itu sudah ke Republik Fiji, ya. Republik Fiji itu di Kepulauan Pasifik. Mereka punya keunggulan ketela pohon. Nah, ketela pohon itu kan dijualnya, diekspor mereka ke RRC, diekspornya ke Australia. Nah, tapi itu masih gelondongan. Tapi kita bantu, sudah beberapa angkatan di sini, duta besarnya ada menunggu di sini, kita memproses ketela pohon itu menjadi tepung. Tepung itu bahan baku macam-macam ya. Nah, itu pengabdian kita itu kan itu sudah keluar ya. Hanya bukan bergaul. Saya waktu menjadi direktur kan saya juga membangun komunikasi dengan Guangzhou University dan Kazakhstan University, ya, kemudian juga dengan Bolshevik di Finlandia, karena ada alumni Unpas yang lulusan sini, Saudara Simon ya, di situ. Dengan Australia kita ada paguyuban Pasundan di Australia, di Melbourne, di situ. Di Amerika ada. Dan baru-baru ini kita melantik ketua komisariat Kanada ya. Baru-baru ini di Jerman sudah ada, di beberapa negara. Jadi kita ini sudah lintas ya, sudah lintas negara kita ya. Karena ada komisariat di berbagai negara ya, seperti itu ya. Oke. Ya. Pak, untuk closing statement mungkin, apa harapan Paguyuban untuk 100 tahun kemudian mungkin Pak, untuk menjelang 2 abad ini? Harapannya? Harapan kami kepada masyarakat Jawa Barat, kudu loba maca. Ya. Kudu loba maca apa yang terjadi sekitarnya. Jangan sampai tertinggal informasi. Kesemaca kudu mikir. Jadi kita harus semua masuk kepada kelompok-kelompok yang mikir. Ulah anu teu mikir-mikir acan. Apalagi kalau anu pikiraneun. Itu masalah. Dan jadi kita harapannya itu baca setiap perkembangan, jangan ketinggalan, kuasai ilmu. Punya karakter, pantang menyerah, pemberani, petarung. Jadi kudu ngaji aja ngajago. Nah, kudu ngaji aja ngajago. Kudu teuneng, ludeung teu bisa ngelehan wae. Jadi eleh terus. Kudu boga kawani. Nah, itu harapan saya kepada warga Pasundan, generasi muda Pasundan, agar kita bisa memberikan kontribusi besar bagi negara dan bangsa ini. Pak, ada yang mungkin ditambahkan? Oh ya. Saya akan baca sajak pendek dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda ya. Jadi begini, dalam kondisi yang berat ini, saya ingin menyampaikan, mengajak untuk mencermati sajak pendek ini dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
sungai boleh mengering, air laut boleh surut, tetapi mempertahankan harga diri, kehormatan adalah perjuangan panjang dan tak berjangka. Pagar tanaman kita jangan dipindahkan orang. Sawah ladang kita jangan diambil orang. Najan langit tijumpalik. Najan jagat tiporeat. Panon poe bahe dengdek. Gunjang ganjing bulan bentang. Jurik sakti nang tang jurit. Setan gagah nang tang perang. Ulah mundur setujang beas untuk mempertahankan Sunda dan mempertahankan Indonesia. Aing sudah. Sudah saatnya kita bangkit. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya. Semoga Paguyuban Pasundan lebih maju dan lebih sukses ke depannya. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Terima Berikut kasih. tadi bincang-bincang saya dalam program wawancara khusus. Saya Sartika Harun pamit. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.